Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, saya Ade Muhammad Isril Ika Ramadan, dipanggil Yusril. Dan saya Andi Nuraini dari Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Komputer dan Jaringan. Di video kali ini, kami berdua akan memperlihatkan dan menjelaskan sedikit mengenai proyek tugas rekayasa web yang telah kami buat. Untuk mata kuliah rekayasa web, di sini saya telah membuat sebuah web sederhana untuk memberitahukan atau membuatkan dokumentasi singkat mengenai proyek APA Gunung Sulawesi yang telah kami buat berdua, di mana kita simpan di localhost, kemudian APA Rek Web atau rekayasa web. Di halaman awal, di tampilan awal, hanya menjelaskan sedikit atau secara umum tentang isi dari APA ini, dimana di sini kalian bisa menambahkan dan menghapus data yang ada, dan juga bisa mengambil datanya. Itulah yang terpenting dalam APA atau singkatan dari Application Programming Interface. Oke, kita skip saja penjelasannya, bisa dilihat teman-teman di layar video ini. Dan untuk penggunaan, silakan gunakan key APA di bawah ini. Key-nya itu RK22 Nasami PS, di mana APA ini adalah proyek tugas rekayasa web saya sendiri dan teman saya Andi Nuraini. Oke, jadi kita lebih bagusnya kita copy saja dulu ini, kita masukkan di notepad, kita save, karena ini adalah key atau biasa dikatakan token untuk melakukan atau mengolah data di dalamnya, di dalam APA Gunung Sulawesi. Kita ke dokumentasi saja. Di sini kita lihat dokumentasi ini menjelaskan cara mengakses layanan APA Gunung Sulawesi. APA ini memiliki 3 metode, yaitu mengambil data, menambah data, dan menghapus data. Umumnya sih APA itu hanya ada 2, yaitu mengambil data serta mengedit data, atau biasa juga hanya mengambil data. Namun di sini di proyek ini kita membuat APA dengan 3 metode. Kita lihat metode pertama itu metode get, yaitu di catatannya metode get berfungsi untuk mengambil data. Metode URL, metodenya itu get atau mengambil data, URL-nya itu http localhost APA Rek Web Gunung. Kita copy saja, kita tes, coba kita tes di Postman. Namun sebelumnya kita buka dulu parameter, coba kita lebih paham, lebih jelas. Yaitu parameter pertama itu key. Key-nya itu yang di awal tadi, yang kita sudah simpan di notepad, RK22 Nasami PS. Kemudian tipenya itu string keterangan API key. Jadi dia itu wajib harus ada. Ketika tidak ada, metode get tidak bisa berjalan. Selanjutnya parameter kedua yaitu gunung. Di sini gunung tidak wajib, jadi bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Keterangannya itu nama gunung. Contohnya kita mencari gunung A, kan biasanya di database itu apalagi di Gunung Sulawesi itu banyak sekali gunung yang hampir namanya sama atau mirip, atau kadang juga terlalu sulit untuk diingat. Maka itu kita menggunakan parameter key dulu untuk melihat semua data, ataukah kita ketika ingin atau ketika ada data atau nama gunung yang telah kita ingat sebelumnya, bisa menggunakan key gunung, parameter gunung, untuk memudahkan untuk mendapatkan itu data tersebut. Yaitu kita coba di Postman, teman-teman, buat saja yang baru. Di sini kita pakai metode get, banyak sekali metode, post, put, delete, kita pakai get. Kemudian di URL-nya tuh kita masukkan ini, kita copy saja, paste. Kemudian di parameter key-nya itu kita kasih masukkan key. Di value-nya itu ya yang tadi, yang di awal, RK22 Nasami PS, kita paste saja. Ini harus ada, wajib. Jadi kita coba kirim. Ini dia data-data yang ada di APA Gunung Sulawesi. Di sini saya hanya memberikan beberapa contoh.
dan data ini belum real atau belum pasti karena kita hanya mencoba penerapannya dalam pembuatan APA pada mata kuliah rekayasa web. Kita bisa lihat, jadi misalnya kita mau ke data bulu sarong, kita masukkan saja apa tadi parameter kedua, yaitu gunung. Masukkan saja bulu. Kalau misal kita lupa, masukkan saja bulu atau awalan yang kita ingat saja. Jadi semisal ada data yang hampir sama namanya diawali dengan bulu, maka data tersebut akan muncul semua dan kita hanya sisa memilih. Coba kita send. Ini dia bulu sarong, di gunung 6, ketinggian 2140 mdpl, status lockdown. Ini hanya contoh saja, belum data yang realnya. Itu adalah metode get untuk mengambil datanya. Jadi kita sudah bisa mengambil data di APA yang telah kita buat menggunakan API key RK22 dan IPS. Kemudian responnya oke, sama. Ini ID gunung yang kedua, yaitu Babakaraing. Kita hanya mengetesnya ID gunung yang ke-6 itu bulu sarong, yang tadi gunung bulu sarong. Oke, selanjutnya kita menuju ke metode post atau menambahkan data. Oke, kita menambahkan data, sama halnya metodenya itu post, URL-nya itu ini dia. Namun di sini sedikit berbeda karena kita harus memasuki body dan pilih yang ini untuk menambahkan data, dan ini juga harus kita ubah menjadi post. Jadi di key-nya seperti tadi harus ada wajib di parameter key itu wajib. Di bawahnya, wow, ternyata ada 3 lagi parameter yang wajib atau yang harus ada dalamnya, yaitu nama, tinggi, status. Kita coba masukkan key dan nama saja. Key-nya itu RK22 ya kah? RK22 kita copy saja biar tidak lama. Kemudian tadi apa ya, namanya itu kita coba masukkan bulu rokeng atau saukang. Kita masukkan saukang yang ada terletak di Maros. Apakah bisa? Hanya 2 parameter. Ternyata pesannya itu parameter belum lengkap, jadi kita harus masukkan keseluruhan parameter yang dikategorikan wajib untuk masuk, yaitu tinggi, status. Kenapa bisa demikian? Karena pada pembuatan database sebelumnya tidak diharapkan untuk data terisi kosong, jadi harus terisi semua. Kita masukkan nama, tinggi, kita tulis aja 1298. Kemudian terakhir itu status tutup ya, karena di tengah pandemi belum bisa kemana-mana. Kemudian kita kirim, data ditambahkan. Apakah benar? Kita bisa lihat di database-nya. Coba kita lihat di localhost php myadmin Gunung Sulawesi, gunung. Oh, ini dia saukang yang baru-baru kita masukkan. Kita coba lihat di parameter key gunung dan ubah get. Apakah ada saukang? Oh, kita tutup dulu yang gunungnya, send. Ternyata dia di ID gunung 8, saukang, status tutup. Jadi itu adalah metode kedua, yaitu kita bisa menambahkan data. Kita lihat responnya itu data ditambahkan seperti ini jika berhasil. Kemudian lanjut ke metode delete atau metode ketiga, yaitu sama saja, masukkan URL-nya, dan kita bedanya itu sama yang ambil data atau lihat data itu kitanya di parameter. Untuk menambahkan atau menghapus data kita harus ke body dan pilih ini, kemudian masukkan data sesuai dengan dokumentasinya, apakah ini wajib atau tidak. Jika tidak wajib, tidak masalah ketika kita masukkan yang wajib saja, namun sebaiknya kita masukkan biar datanya lengkap. Kemudian masuk ke metode delete. Di metode delete kita lihat parameternya,
hanya 2 dan semua wajib ya. Jadi kita lihat key-nya itu harus ada seperti tadi RK22 Nasami PS, dan yang terakhir itu ID. Di mana kita lihat ID-nya? Ini dia, ID gunung. 2 itu yaitu bawah karang, 3 itu tanda lili. Kita coba hapus tanda lili ya. ID gunung 3 itu tanda lili. Coba kita hapus, kita matikan dulu ini nama tinggi, kita hid dan ceritanya. Yang perlu ada lagi yaitu ID. ID tanda lili berapa? 3. Kita hanya tulis 3 seperti ini. Jangan lupa di sini kita ubah menjadi delete. Coba kita kirim. Data telah dihapus. Apa benar? ID 3 telah dihapus. Responnya data telah dihapus. Oke, kita bisa lihat di database di nomor ID nomor gunung 3. Di ID gunung 3 yaitu tanda lili, apakah sudah terhapus? Kita refresh. Ternyata sudah terhapus. Dan kita lihat lagi di get dan di parameter. Ternyata kita kirim, ternyata ID 3 sudah tidak ada ya. Sudah kita hapus. Itulah tadi penerapan API atau cara penggunaan atau cara mengambil, membuat atau mempost data atau menghapus data. Mungkin cukup sekian untuk cara penggunaan dan prosesnya dalam dokumentasi API Gunung Sulawesi ini. Oke, masih tetap bersama kami di sini. Kami membuat atau kami memperlihatkan skripsi singkat mengenai API yang telah digunakan atau dicoba tadi, yaitu di mana di controller kita membuat gunung, controller gunung, kemudian beberapa function yang telah kita buat yaitu metode get tadi, terus post, dan terakhir itu delete. Di mana di sini kita bisa lihat dan kita telah membuat beberapa pesan atau status respon ketika data tersebut tidak ditemukan ataupun parameter tersebut tidak lengkap atau data pun masih kosong. Jadi ketika orang lain atau user menggunakan data dari API kita, isinya itu jelas ketika data masih atau ketika data tidak terisi atau kosong atau belum lengkap atau data tidak ditemukan. Di sini pengambilan datanya itu yaitu di tabel gunung, dan cara pencarian namanya itu kita bisa menggunakan nama gunung seperti hal yang tadi kita contohkan. Jadi semisal ada 2 nama bulu yang di awalannya nama gunung itu bulu, atau ada bulu sarong atau bulu liukang, kita menggunakan like sebagai filter atau kita bisa melihat data tersebut. Jadi fungsi like itu untuk mencari deretan data dengan mungkin diawalkan dengan nama awal, maka data tersebut akan muncul. Misalnya dari abjad A, maka data nama gunung A akan muncul semua seperti itu. Jadi kita ini fungsi operator like sebagai filter, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian nanti pengambilan datanya itu di tabel gunung yang telah kita buat di database yaitu gunung, dan ketika lebih kecil dari 0 maka data tidak ditemukan atau nama gunungnya itu yang telah dimasukkan tidak ada. Kemudian bisa kita lihat lagi deskripsi selanjutnya yaitu untuk pengambilan data jika masih kosong lebih kecil dari 0 tanpa memasukkan parameter nama gunung. Jika datanya tidak ada maka ada pesan data masih kosong. Kemudian jika ada maka akan direspon dan ditampilkan datanya ketika tidak menggunakan parameter nama gunung. Kemudian di metode kedua yaitu metode post, di mana saya dan rekan saya menambahkan di awalannya aturan yaitu nama tidak boleh 0, tinggi pun seperti itu dan status pun seperti itu. Ini adalah nama dari tabel yang telah saya buat, field dari tabel yang telah saya buat yaitu ID gunung, nama gunung, ketinggian, status. ID nya tidak usah karena sudah auto increment.
Jadi kita hanya buat 3 saja sebagai contoh. Untuk metode POS yang dilakukan yakni menginput data sesuai dengan tabel yang ada pada gunung, database gunung. Yang pertama yang harus diisi yakni nama gunung, ketinggian, dan status. Jika data yang diinputkan sesuai dengan yang pada kondisi pertama, maka statusnya akan ditampilkan yakni data ditambahkan. Namun jika tidak mengisi kondisi yang pertama yakni mengisi nama gunung, ketinggian, dan status, maka data yang akan ditampilkan gagal tambah data. Dan kondisi terakhir yakni misalnya mahasiswa hanya menginput nama gunung dan ketinggian namun tidak mengisi status, maka pesan yang akan ditampilkan yakni parameter belum lengkap. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya yaitu harus mengisi dengan full parameter yang telah diberikan. Ya, selanjutnya metode delete untuk melakukan penghapusan. Ketika ID yang dikirim tidak ada, hanya key saja, parameter key saja, maka aplikasi atau program pusing yang mana yang akan mereka eksekusi untuk dihapus. Jadi kita harus memasukkan ID. ID tidak dikirim karena ID salah atau ID tidak ada atau ID dikosongkan. Kemudian bisa kita lihat ada 2 function yaitu delete dan insert. Delete yang berarti menghapus data, dimana dengan memasukkan ID gunung dan melakukan pendeletan di tabel gunung. Sama halnya memasukkan data, menambahkan data itu di tabel gunung. Dari data tersebut, ini data tersebut, kita bisa lihat mana pos. Ini dia data yang telah dimasukkan tadi bertiga. Data ini yang akan dilempar ke model function insert, kemudian dimasukkan ke database kita di tabel gunung. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami. Oh ya, di sini key-nya saya dan teman rekan saya menginput secara manual. Mungkin itu saja. Sekian dari saya Andi Muhammad Ramadan dengan NIM 425170007 dan rekan saya Andi Nuraini dengan NIM 425170001. Demikian penjelasan mengenai API Gunung Sulawesi yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.